Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lintang Jun Ramadita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di pertemuan kedua, yaitu kita membahas tentang nilai-nilai dari Pancasila. Nah, kita flashback lagi nih ke mata kuliah Pancasila. Nah, karena Pancasila sama kewarganegaraan kan biasanya saling terkait. Nah, di sini kita bahas tentang pengertian dari nilai-nilai Pancasila. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bangsa maupun sudut sejarahnya. Hal tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara terminologi sebagai penjelasan seperti yang saya sampaikan setelah ini. Dimana secara etimologis yaitu berdasarkan asal kata atau Pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua arti, yaitu panca, yaitu 5, dan sila, bisa bahasa pendeknya seperti sendi atau alas atau dasar. Nah, di mana dalam bahasa panjangnya peraturan atau tingkah laku yang penting, baik dalam segi kata bahasa Indonesia, sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila atau artinya tingkah laku. Nah, diharapkan Pancasila itu memiliki 5 arti dasar perilaku kita di Indonesia atau dasar-dasarnya apa aja. Nah, secara etimologi seperti itu dan secara terminologi yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang penyidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, perkataan Pancasila atau 5 asas itu digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan nama pada 5 prinsip dasar negara kita yang telah dia usulkan atau yang telah sesuai dengan sidang BPUPKI. Nah, perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk di samping Insinyur Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Jadi kita kan sudah membahas tentang Pancasila, bagaimana sih sistemnya Pancasila, bagaimana sih cara dibentuknya Pancasila. Jadi ada dari Profesor Yamin, Muhammad Yamin menjabarkan menurut dia itu Pancasila itu ini. Nah, ini Soekarno juga udah menjabarkan apa aja yang Pancasila menurut pemikirannya. Nah, di sini setelah itu kan otomatis sistem-sistem atau ciri-ciri dari Pancasila itu seperti apa? Yaitu sila satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam Pancasila ada sifat dan ciri Pancasila, yaitu sistematik atau runtut. Yang kedua adalah kesatuan totalitas atau organis atau utuh. Nah, apa sih yang runtut itu? Nah, runtut itu dalam penerapannya, dalam sila-silanya itu beruntut yang pertama sampai yang kelima. Jadi berurutan nih. Jadi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Jadi udah di proporsinya itu udah pas. Jadi harus pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan. Yang keempat adalah kerakyatan. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Jadi beruntutnya sila pertama dan sampai sila kelima itu udah ada penerapannya tuh udah sistemnya tuh udah pas, udah beruntut, udah runtut nih 1 sampai 5. Nah, setelah itu adalah totalitas yang orgaris atau utuh, di mana susunan Pancasila yang orgaris atau kesatuannya itu satu sama lain membentuk suatu sistem yang majemuk. Jadi sila pertama yaitu sila ketuhanan tuh otomatis sifatnya itu tunggal, jadi pokoknya itu yang utama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu dia itu tidak dapat berdiri sendiri secara utuh, harus ada pendampingnya itu apa? Sila kedua itu apa? Kemanusiaan. Habis itu apa? Habis kemanusiaan itu harus ada persatuan. Nah, setelah persatuan apa? Adanya musyawarah mufakat atau demokrasi di sila keempat. Yang terakhir adalah keadilan sosial, di mana diharapkan tuh tidak berdiri sendiri atau individu. Otomatis kan dia harus saling melengkapi satu sama lain. Makanya dia dibikin utuh atau orgaris. Setelah itu karakteristik
Pancasila itu seperti apa ya? Ini dimaksud dalam hal ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ideologi kita kan ideologi yang berbasis dari Pancasila, yang membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain yang ada. Kan banyak nih, ada ideologi yang liberal, ada yang komunis, sosialis, tapi kita menganut yang Pancasila karena landasan pokok utama kita kan Pancasila. Nah, di sini Pancasila kalian udah tahu kan, ketuhanan yang Maha Esa, berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan. Jadi adanya 5 atau 6 agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua adalah pengarahan kepada sesama umat manusia ataupun suatu bangsa dan negaranya, baik dari umat manusia kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa, di mana persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Jadi diharapkan dengan adanya persatuan Indonesia atau sila ketiga, kita tuh adanya sikap saling tolong menolong atau kerjasama. Jadi adanya harmonisasi antara kita dengan orang yang lain. Nah, yang keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam bermasyarakat dan bernegara harus adanya sistem demokrasi. Jadi kita adanya sistem pemilihan umum, adanya pemilihan umum, otomatis kan itu adanya demokrasi. Bagaimana sih kita caranya memilih suatu presiden atau suatu anggota dewan? Bagaimana sih kita harus dalam memilih itu kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan apa yang mereka iming-imingkan kepada kita. Yang terakhir adalah keadilan sosial, di mana sila kelima ini seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan yang bagus, yang sosial, yang menyeluruh, bukan untuk individu-individu tertentu atau orang-orang tertentu, di mana keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak lama atau sejak masa lampau, bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Jadi diharapkan dengan sila kelima itu kita bisa atau pemerintah atau kita bisa bersifat adil, sehingga dari keadilan tersebut bisa memakmurkan rakyatnya. Setelah itu pasal-pasalnya, sila ke-1 itu biasanya ada di pasal 29 ayat 1, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat 2 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama yang dia percayakan. Nah, otomatis kan nggak ada nih kalian harus, walaupun kita mayoritas beragama Islam, otomatis kan ada agama-agama lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kan kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memilih agama apa yang sesuai kita pinginkan, otomatis sesuai dengan hati nurani kalian. Yang kedua adalah sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini biasanya terdapat di pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi hukum itu harus adil dan merata, nggak hukum hanya menusuk ke bawah atau kalangan bawah, tapi dia tumpul di kalangan atas, itu nggak boleh, harusnya sama rata. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat di pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setelah itu lanjut ke pasal ketiga atau ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana dalam Undang-Undang Dasar itu udah ada nih pasal 1 ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang berbentuk republik. Jadi udah ada di pasal 1 udah terpampang nih kalau negara Indonesia itu negara yang kesatuan dan berbentuknya republik. Dan di pasal 23 juga ada nih, bendera Indonesia adalah sang merah putih. Jadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah itu, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan suatu negara itu pokok pentingnya itu di tangan rakyat, makanya ada pemilihan DPRD. Nah, DPRD kan sebagai perwakil dari rakyat. Dan yang selanjutnya adalah pasal 6A ayat 1 yaitu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yaitu pemilu. Jadi pemilu dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat diharapkannya. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pasal 33 ayat 3 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi intinya itu semua yang ada di Indonesia, baik SDM atau SDA-nya, itu semuanya untuk rakyat dan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyatnya. Nah, setelah itu contoh tentang pasal-pasal setiap pasalnya. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa yang sila pertama yaitu biasanya mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan suatu ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi ini adanya sikap toleransi lah, di mana memberikan kerukunan hidup di antar sesama umat beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban atau hak asasi manusianya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau bagaimana warna kulit kalian. Jadi kedudukan sosial kalian, derajat kalian, jadi itu sama, nggak adanya perbedaan atau nggak adanya sikap yang menjunjung tinggi suatu ras tertentu, agama tertentu tuh nggak ada. Nah, yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai yang kemanusiaan. Yang tiga adalah persatuan Indonesia, yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Dan kedua adalah mengembangkan rasa kebangsaan atau kebanggaan dalam bertanah air di Indonesia. Jadi kalian tuh harus sifatnya tuh nasionalis. Tapi bukan nasionalisme yang banget, tapi harus sesuai dengan pokok-pokoknya atau ketentuan-ketentuan yang udah diberlakukan. Jadi tuh nggak ada fanatisme, itu nggak ada. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan penting, bisa yang pemilu contohnya. Yang kedua adalah musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, kalau kalian memilih anggota dewan atau memilih presiden, harus sesuai dengan kebutuhan kalian, harus sesuai dengan visi misinya, harus bukan sesuai dengan harus sesuai dengan hati nurani kalian, tidak sesuai dengan apa yang dia beri ke kalian dalam hal yang tidak baik. Dan yang kelima, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dalam berkeadilan sosial. Jadi tuh semua, semisal nih dalam segi pendidikan diharapkan kan semua daerah itu sistemnya merata, adil, jadi tidak ada pembeda-pembedanya. Walaupun di kenyataannya masih ada sedikit yang berbeda antara daerah satu yang lain, tapi diharapkan kan semua orang itu mendapatkan pendidikan yang bagus atau pendidikan yang sama sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku oleh kementerian-kementeriannya. Contohnya kayak contoh sekarang sih COVID otomatis kan harus adanya vaksin nih, otomatis kan diharapkan semua daerah tuh mendapatkan vaksin yang sama, vaksin yang menyeluruh. Jadi nggak ada pembedaannya vaksin satu dengan vaksin yang lain, semua tuh rata, baik dari Aceh sampai ke Papua itu diharapkan semua vaksin tuh sama dan disalurkan secara merata. Yang kedua adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Nah, di sini kan karena kita banyak banget suku budaya, ras, otomatis kan diharapkan kalian memiliki sikap kekeluargaan yang erat atau sikap gotong royongan kalian. Nah, permasalahannya tuh zaman sekarang tuh antara individu dan individu satu yang lain aja udah nggak saling terkait nih, maksudnya tuh kalian masih bersifat individualis dengan adanya sistem era globalisasi sekarang. Otomatis kan banyak masalah masyarakat yang dia sifatnya masih ke individualis, bukan yang kayak zaman dulu masih ada tuh kekeluargaan atau gotong royong antar satu masyarakat, contohnya tetangga satu dengan tetangga yang lain. Sekarang aja mungkin kalian bisa nggak kenal dengan tetangga kalian. Jadi masalah-masalah yang biasa ada di masyarakat umum kan seperti itu, dengan tetangganya aja nggak ada sikap saling keluargaan, gotong royong, bahkan mungkin dalam keluarganya aja masih sifatnya individualis. Nah, di sini bagaimana sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sila pertama penerapannya adalah melaksanakan ibadah kepada Tuhan atau Allah. Kalau misalnya kalian umat beragama Islam ya harus sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat. Terus yang kedua adalah kalian tidak boleh ribut ketika orang lain melakukan ibadah sesuai apa yang dia anut. Jadi semisal waktunya kerja, waktunya sholat Jumat, otomatis kan ya dia harus melakukan pekerjaan, atau dalam suatu forum rapat otomatis kan kalau sudah waktunya untuk sholat Jumat, otomatis kan kalian yang beragama Muslim harus melakukan sholat Jumat, dan harus kalau ada rapat otomatis kan harus diberhentikan dulu setiap kegiatannya. Nah, di sini sila kedua yaitu membantu korban bencana alam, menghargai dan tidak mencela karya orang lain. Yang ketiga, sila ketiga adalah mengorbankan sebagian harta untuk membangun jalan. Jadi contohnya kalian jalan tol, pajak jalan tol, otomatis kalian diberlakukan berapa sih setiap perjalanan kita naik tol tuh. Salah satunya kan untuk pajak juga, pajak negara. Nah, pajak negara itu ya untuk mungkin pembuatan jalan, pembangunan tol, atau pajak-pajak di contohnya di keluarga lah, ada di lingkungan, otomatis kan ada pajak pembuangan sampah atau pajak untuk kerja bakti, otomatis kan ada. Nah, di sini yang kedua contohnya ada ikut kerja bakti, mengikuti kegiatan Karang Taruna, ikut serta dalam kompetisi olahraga baik skala nasional maupun internasional. Nah, yang sila keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi kalian nggak boleh sifatnya harus sesuai apa yang kalian mau. Kalau kalian udah di skala bekerja kan otomatis kan banyak pola pikir yang berbeda. Satu sama lain aja pola pikirnya berbeda. Otomatis kan kalian tidak memaksakan kehendak kalian kepada orang lain. Dan harus menghargai pendapat orang lain juga. Yang terakhir adalah ikut pemilu jika sudah cukup umur di tingkat nasional maupun lokal. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu memberikan upah sesuai dengan kerja orang tersebut. Jadi pemberian upah itu harus udah sesuai dengan contohnya kalangan pendidikannya. Kalau misal kalian SMA juga ada nih standarnya tuh berapa, ada minimumnya itu berapa. Jadi setiap daerah tuh pasti udah ada standar upah gajinya itu berapa setiap per daerah. Nah, yang kedua adalah tidak korupsi dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah membayar pajak tanpa membedakan mana yang kaya dan miskin. Nah, ini materi kedua tentang nilai-nilai dari Pancasila. Jadi jika kalian ada yang materi kurang paham dari materi kedua ini, kalian bisa masuk ke LMS, nanti ada kolom forumnya, nanti kalian bisa ketik di forum tersebut apa yang kalian tanyakan tentang materi. Kalau kalian kurang paham menggunakan sistem LMS, kalian bisa ke forum Google Classroom. Jadi nanti kita bisa ada dua tempat yang bisa untuk kalian tanyakan mengenai materi-materi selama perkuliahan. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.